Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kelas 12 IPS. Di materi pertama ini kita akan membahas tentang akuntansi di masa pandemi. Jangan lupa subscribe-nya yang belum. Kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama tentang sejarah akuntansi. Yang kedua tentang konsep akuntansi, yang diantaranya A adalah pengertian akuntansi, B. Tujuan dan manfaat akuntansi, C. Pemakai informasi akuntansi, dan D. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip dasar akuntansi, keempat bidang-bidang akuntansi, dan yang kelima profesi dan etika profesi akuntansi. Sejarah akuntansi bermula di Babilonia dengan ditemukannya catatan pembayaran gaji sekitar tahun 3600 sebelum Masehi pada Tanah Liat. Kemudian tahun 1490, Lucas Pacioli dalam bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat satu bab yang menjelaskan cara pembukuan catatan berpasangan, dan kemudian Lucas Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi. Seperti yang nampak di gambar. Konsep akuntansi. Pertama, pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association atau AAA, menurut American Institute of Certified Public Accounting AICPA, dan menurut Accounting Principles Board Statement, disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. 2. Tujuan dan manfaat akuntansi. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai data keuangan dan gambaran kondisi sebuah perusahaan atau lembaga. Manfaat akuntansi. 1. Membuat perencanaan dan pengawasan secara efektif. 2. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi manajemen maupun pihak eksternal. 3. Pemakai informasi akuntansi. A. Pemilik perusahaan, yakni untuk mengetahui perkembangan perusahaan. B. Manajer, untuk perencanaan dan pengoperasian perusahaan. C. Karyawan, untuk pertimbangan kenaikan gaji, tunjangan, dan memantau kondisi perusahaan. D. Investor atau penanam modal, untuk mengetahui kondisi perusahaan dan mengambil keputusan terhadap investasinya. E. Kreditor atau pemberi pinjaman, untuk pertimbangan diberi tidaknya kredit terhadap nasabahnya. F. Pemerintah, berkaitan dengan pengenaan pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan tersebut. G. Pemasok atau supplier, untuk ekspektasi kelancaran pembayaran. H. Lingkungan masyarakat, untuk penilaian atas kontribusi perusahaan terhadap lingkungannya. 4. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. A. Dapat dipahami, yakni dapat dipahami oleh pengguna informasi akuntansi. B. Relevan, yakni data terkini dan masa lalu perusahaan harus saling terkait untuk evaluasi dari waktu ke waktu. C. Anda, yakni data keuangan sebenarnya, tidak menyesatkan, tidak memusingkan, dan menggambarkan kondisi terkini dari perusahaan tersebut. D. Dapat diperbandingkan, yakni laporan memuat perbandingan antar periode dan pengguna dapat memperbandingkan dengan perusahaan lain. E. Tepat waktu, yakni dapat tersaji harus tepat waktu untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan. F. Nilai prediksi atau informasi akuntansi bisa jadi dasar prediksi masa depan. G. Umpan balik atau feedback harus bersifat penerimaan atau penolakan. H. Cukup berarti atau materialitas. Suatu item bisa diabaikan selama tidak menyebabkan kekeliruan laporan yang berdampak pada pengambilan keputusan. Prinsip dasar akuntansi dan lain-lain, materi itu kita akan bahas di video selanjutnya ya. Akuntansi di masa pandemi part 2. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.